Kita yakin di bagian pertama, tapi sering gagal di bagian kedua. Ini masalah yang terbesar. Fitrah manusia nggak mungkin mengatakan saya Allah. Mustahil. Coba cari di kitab-kitab lain. Anda temukan nggak kalimat itu? Di Quran itu tegas. Nama Tuhan langsung disebutkan Allah. Kalimat penegasannya langsung muncul. Sembah saya Allah sembah saya. Makanya ketika Anda na'budu, mau ibadah kepada Allah, maka konsekuensinya bagi Allah nasta'in. Begitu Anda minta, Allah berikan. Itu maksudnya. Sebelum sholat, nih cara menerjemahkannya. Sebelum sholat, ayo coba rinci. Punya masalah apa? Wasta'inu, minta kepada Allah dalam sholat. Punya masalah apa? Pekerjaan, rezeki, ada yang usil. Jangan sampai keyakinan itu memudar. Ini aneh, katanya yakin Allah Tuhan, tapi membenarkan juga keyakinan orang lain. Itu keberagamannya dipertanyakan. Kalau keyakinan itu wajar, yang lain pun meyakini Tuhan dia benar, itu wajar. Karena konsep teologi itu begitu. Tapi kita sebagai mukmin, iman kita itu yang mesti kita perkuat dengan keterangan tadi. Jelas ya? Maka sudah nggak ada zero tolerance dalam hal ini. Toleransi terbaik dalam akidah itu zero tolerance. Ya, toleransi terbaik dalam akidah zero tolerance. Zero tolerance dalam hari ini adalah menghormati keyakinan orang lain dan kita meyakini bahwa Tuhan kita itu yang paling benar tanpa harus memaksakan kepada orang lain. Paham? Itu indah. Nah, kita yakin di bagian pertama tapi sering gagal di bagian kedua. Ini masalah yang terbesar. Nama Allah adalah nama juga yang terkait dengan sifat ubudiyah, haqqul ma'bud atau al-ma'budul haqq. Haqqul ma'bud, yang berhak untuk disembah, al-ma'budul haqqu, yang disembah ini hanya ini saja yang benar, tidak ada yang lain. Ya. Haqqul ma'bud wal ma'budul haqq. Haqqul ma'bud wal ma'budul haqq. Apa maksudnya haqqul ma'bud wal ma'budul haqq? Ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang kita pertuhankan, maka konsekuensi Tuhan itu mesti disembah untuk membedakan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Ya kan? Terus ada bukti. Buktinya apa? Anda punya pimpinan di kantor, Anda pegawai. Apa buktinya Anda pegawai? Ya kerja. Ya kan? Apa buktinya pimpinan di atas? Kasih gaji, kontrol, lihat, sakit, bantu. Ya, kasih kemudian kesempatan untuk berobat. Itu pimpinan, tugas di atas. Bukti Anda pimpinan. Bukti Anda karyawan di bawah. Layani, kerja dengan baik. Ya kan? Sehingga Anda mendapatkan hasil yang maksimal dari gajinya. Jelas? Kita mempertuhankan Allah. Apa buktinya Allah kita pertuhankan? Buktinya harus ada dari sisi penyembahan. Makanya Allah turunkan perintah untuk menyembah. Sembah saya. Ya. Jadi ketika Allah menyebutkan sifat Tuhan, Allah, maka diikuti dengan kalimat sembah saya. Di mana ditemukan? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Quran surah Thaha ayat ke-14. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan ayatnya. Innani anallah. Kata Allah, sungguh saya Allah. Inna harfu taukid. Harfu taukidin wa nasbin. Awas, hati-hati. Harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniun alal fathi. Hati-hati. Harfu taukidin, huruf yang berfungsi untuk menguatkan, menegaskan. Tarfa'ul isma, merafa'kan isim, mengangkat dengan kemuliaan. Wa tansibul khabara, dan menancapkan, menguatkan khabar, berita. Jadi kalau Anda mengikuti sifat inna ini, maka sifatnya kuat, tinggi. Dan kalimatnya kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kalimat di Al-Quran dibuka dengan inna, maka hukumnya tegas, tidak main-main. Innani, saya tegaskan ya, saya ini Allah. Innani anallah. Hei, saya tegaskan pada kalian semua. Musa, saya tegaskan kepadamu. Ayat ini turun sampaikan pada Musa, mengisahkan tentang Musa. Disampaikan ceritanya pada Nabi Muhammad SAW. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad SAW 2000 tahun. Disampaikan, seakan Allah ingin menegaskan, Muhammad, saya ini bukan hanya Tuhan untuk kamu. Bahkan ke Musa pun saya sampaikan. Ke Ibrahim pun saya tegaskan. Ke Adam pun saya sampaikan. Ya, alaihissalam. Maka Allah sampaikan, innani anallah, saya tegaskan saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana uluhiyah. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain saya. Ya, la nafi. Nafi li nafil ukhra awil akhir. Untuk menafikan yang lain. Tak ada Tuhan selain saya. Kalau disebut Tuhan cuma saya, kata Allah. Fa'budni. Apakah berhenti pada kalimat itu? Tidak. Diteruskan fa'budni.
Kalau kalian sudah yakin saya Tuhan, maka buktikan kalian itu hamba. Bagaimana caranya? Kata Allah, sembah saya. Sembah saya. Cari kalimat ini di kitab-kitab lain. Anda akan sulit menemukannya. Sulit. Karena akan sulit menemukan manusia yang mengatakan sembah saya. Fitrah manusia nggak mungkin mengatakan saya Allah. Mustahil. Coba cari di kitab-kitab lain. Anda temukan nggak kalimat itu? Di Quran itu tegas. Nama Tuhan langsung disebutkan, Allah. Kalimat penegasannya langsung muncul, sembah saya. Saya Allah, sembah saya. Ya. I'm God, worship me. Temukan, saya Tuhan, sembah saya. Anallahu fa'budni, saya Allah, sembah saya. Temukan, cuma di Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Perhatikan baik-baik. Saya Allah, sifat uluhiyah. Fa'budni, sifat ubudiyah, sembah saya. Maka ketika disebut kalimat Allah, konsekuensinya bukan hanya menuhankan Allah, tapi juga kita siap menyembah Allah. Jelas ya? Siap menyembah Allah. Penyembahan itu yang disebut sebagai ibadah. Nanti tafsirnya ada di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka. Makanya ketika Anda na'budu, mau ibadah kepada Allah, maka konsekuensinya bagi Allah nasta'in. Begitu Anda minta, Allah berikan. Itu maksudnya. Itu lihat rahasianya. Anda sembah Allah. Jadikan semua kegiatan sebagai ibadah. Begitu Anda na'budu, nanti tafsirnya, iyyaka na'budu ya Allah, saya bersaksi Engkau Tuhan. Maka saya akan buktikan ya Allah Engkau Tuhan, saya sembah Engkau. Kami menyembahmu ya Allah, kepadamu. Maka Allah teruskan, wa iyyaka nasta'in. Hei, kau punya masalah apa? Begitu Anda minta, wa iyyaka nasta'in ya Allah, kami minta ya Allah. Kami mohon, kami punya masalah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami punya persoalan. Langsung dikabulkan. Hadis kuncinya muncul. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar melakukan apa yang ia komitmenkan, masalah. Apapun yang ia minta sekarang, aku akan kabulkan. Nah, na'budu itu, menyembah itu, bukan sekedar ibadah ritual, karena ritual itu sifatnya latihan. Salat, latihan. Makanya dalam salat dikatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan sebelum itu ada panggilan wasta'inu bisobri was. Sebelum sholat, nih cara menerjemahkannya. Sebelum sholat, ayo coba rinci punya masalah apa. Wasta'inu, minta kepada Allah dalam sholat. Punya masalah apa? Pekerjaan, rezeki, ada yang usil, ada yang macam-macam, minta. Makanya saat sholat Anda minta, Rabbighfirli warhamni wajbur warfa warzuq. Minta rezeki, minta tinggikan, minta lindungi, minta disayangi, minta. Tuh minta. Cuman persoalannya ketika minta, sifat uluhiyah itu muncul enggak? Merasakan enggak Allah yang satu? Menghadap enggak ke Allah? Baknya ini fungsi enggak? Merasakan enggak dilihat Allah dalam sholat? Kalau merasakan akan fokus, akan khusyuk, takut. Kalau merasakan akan latihan, bacaannya benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau sampai kapan? Hah? Sampai kapan? Latihan yang bagus karena Anda dilihat oleh Allah. Anda bicara depan saya, latihan dulu. Masa Anda bicara depan Khalik, nggak ada latihan? Anda bicara depan pimpinan, dipersiapkan malam ngadep ke cermin. Bapak pimpinan yang mulia, ngadep ke cermin. Sekarang ada yang menciptakan pimpinan Anda. Sedang Anda hadapi, kenapa Anda nggak latihan dulu? Belajar tajwid yang bagus, mau sampai kapan dikasih puluhan tahun masih begitu? Anak 4 tahun sampai hatam Quran, sampai ada yang hafal, bacaannya sempurna. Anda diberi 40 tahun, masa mau meninggal dalam keadaan masih susah baca Quran? Nggak apa-apa, yang penting berlatih. Nggak ada kata terlambat. Anda mau 70 tahun, 80 tahun, bismillah latihan. Mudah-mudahan saat sedang berlatih itu wafat. Kalau tiba ajal. Jelas ya? Nah, terakhir, saya tutup di sini. Ibadah itu bukan sekedar kita latihan dalam ritual. Semua pekerjaan kita ibadah. Makanya semua pekerjaan kita melekat doa. Yo, bangun tidur, ibadah. Makan, ibadah. Minum, ibadah. Kerja, ibadah. Makanya semua aktivitas kita melekat doa. Doa itu yang menjadikan pekerjaan jadi ibadah. Kalau tak hafal doanya, maka apa yang dibaca? Nah, ini dia. Makanya niatkan semua sebagai ibadah. Itu kunci pertamanya. Yuk, kalau mau minum niatkan ibadah. Bismillah. Maka ketika Anda mau minum, cari minumnya yang betul. Ayo cari minum yang betul. Yang baik-baik, masak dengan baik. Masaknya istri pakai bismillah. Ya, hidangkan dengan bismillah, makan dengan bismillah. Itu berkah demi Allah. Anda coba aja. Coba aja. Selesai ta'lim, bangun bismillahirrahmanirrahim, keluar. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pakai sendal bismillahirrahmanirrahim, jalan, naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim. Biasakan aja, biasakan. Ya, terus istighfar, astagfirullah, 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 jalan, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astagfirullah. Itu coba pakai dalam kehidupan Anda. Kalau Anda pakai, demi Allah saya katakan, akan terjadi sesuatu yang nggak pernah kita rasakan sebelumnya. Nikmat.